Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Minggu, jam 1, jam setengah 2 lah kita bikin video ini. Terik banget, mataharinya tuh panas. Kita ini lagi kepusingan. Kenapa pusing? Jadi kalau kalian lihat, ini gue lagi nyiapin bak pembesaran untuk kita pecah semua ini. Kenapa dipecah? Super padat anakannya. Kalian pengen lihat? Ini gue kasih lihat ya. Nih gue sepil di kana nih. Banyak banget anakannya tuh. Ini satu induk, Kak. Satu induk ini banyak banget anakannya, alhamdulillah. Ini lebih dari 500 ekor ini. Apalagi yang ini super padat noh. Jadi kalau lihat yang ini dia lebih besar tuh. Padahal sama penebarannya, kawinnya sama. Tapi yang ini lebih kecil. Bisa dilihat ya nih. Efeknya kenapa? Karena terlalu padat. Yang ini dia agak besar karena enggak sepadat yang ini. Tapi ini lebih ini juga sama padat. Jadi perbedaannya kelihatan ya nih, pakannya banyak, tapi tetap aja dia ukurannya nggak terlalu besar karena ini kepadatan, super padat tuh. Nah makanya kita tebar. Jadi yang sebelah sini udah kita tebar sebagian Jadi yang dari sini satu, dua, tiga, empat sama tiga ini udah kita tebar. Ada di bawah sini kita tebar. Nah ini gue nyiapin ada satu, dua, tiga, 4, 5, di sini 6 sama satu lagi ada 7. Jadi buat apa? Buat kita tebar lagi. Kalau nggak ditebar, wassalam, ikan bakalan trouble semua. Jadi nggak ada yang normal nanti gedenya. Bahkan umuran 1 bulan nantinya bisa nyampe seperti 2 minggu. Nggak bakalan gede karena kalau kepadatan itu nggak bagus. Jadi nggak boleh terlalu padat karena kan kita media pembesarannya pakai ember. Sedangkan kalau kalian pengen tahu, paling bagus itu pakai media bak kulkas. Jadi semakin besar tempatnya semakin bagus. Kalau di sini kita kan tempatnya terbatas. Ini lahannya cuma 200 meter persegi. Sedangkan kita ngebreed skala besar dan kita udah balik lagi ke farm atas. Kenapa? Karena di sini udah nggak muat. Kalau lihat juga udah penuh. Sedangkan kolam bawah aja kita itu mau direnov lagi karena bocor. Kalau yang di ujung sana itu tempat pembuangan, karena kalau nggak ada tempat pembuangan air nanti ngeluber kemana-mana, karena kita sekali nguras airnya banyak. Nah ini gue sepil lagi nih. Ini padat banget alhamdulillah ini padat banget. Kita akan tebar 3 ini. Jadi ini akan ditebar 3. Ini juga sama, ini padat tuh. Sama ini ukurannya. Ini juga sama. Gokil. Jadi padat semua ini anakan plakat barongsai sama multicolor. Ini juga yang di bawah sama tuh. Jadi gedenya nggak bakalan rata karena dia super padat. Jadi nggak bakalan maksimal. Nah yang di sini ini juga sama tuh. Kepadatan semua. Alhamdulillah rezeki banget pokoknya. Apalagi yang ini tuh. Gokil. Ini indukannya tuh. Ini indukannya. Jadi bener-bener padat banget anakannya, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah banget kita dikasih rezeki yang memang banyak lah alhamdulillah dari ikan cupang ini, terutama hasil anakan ini. Semoga nanti yang penting lancar sampai panen tuh. Ini indukannya ada semua, indukannya ada semua. Jadi sengaja indukannya kita nggak diangkat karena kalian pengen biar kalian bisa lihat kalau misalnya kita ngebreed hasilnya seperti apa. Nah seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen, saya pengen 1 lubuk dong yang masih belum ditebar, yang masih belum disortir anakannya 1 lubuk, boleh. Nah ini contohnya nih, anakannya banyak. Ini di atas 300 ekor semua ini. Nggak ada yang di bawah 300. Ini udah dipecah 3 nih. Ini dipecah 3 karena ini padat banget. Ini 1 nih terus ini 2 nih. Tuh sampai ke sana. Ini juga sama, masih yang tadi tuh. Kita pecah 3, 1, 2 sama ini 3. Gokil emang, banyak banget. Nah ini kita juga prepare hari ini mau uras juga karena memang kondisi farm masih berantakan. Jadi kalau kalian lihat kondisi farm masih berantakan banget. Kita juga habis ngirim, habis making. Jadi kalau misalnya habis making ya paling berantakan, ya wajar, namanya juga tempat kerja pasti nggak bakal rapi serapi-rapihnya lah. Tapi kalau udah dikuras pasti rapi. Ikan juga kondisi udah mulai tinggi. Kalau lihat ini kosong. Kemarin kan full tuh 1 bulan yang lalu, ini penuh. Udah banyak yang kosong tuh. Itu yang di bawah yang kita promo di Instagram itu juga sama, udah ada yang ngedeal semua. Jadi kalau pengen HM nih ini HM yang di toples, HM sortiran semua ini Jadi kalau buat induk jaminan enak ini anakannya balik modal lah pokoknya cuan. Ini udah di deal semua, promo ini gokil emang. Ini kita ngebreed lagi. Nah ini yang kita breeding ada sekitar 20 ini 6 12
18, 19, 20 Nah ini ada satu yang gagal nggak kawin. Jadi kalau gagal kita angkat ininya ditandain biar dia nggak kita tutup lagi. Jadi ini mau nggak mau kita pecah kalau nggak dipecah bakalan lama gedenya Yang di bawah juga sama tuh padat semua. Nah pertanyaannya gimana caranya biar dia anakannya bisa banyak seperti ini? Gampang jadi kalau kalian lihat sebelum gue breeding pasti female-nya itu gua push pakannya pakai cacing sutra atau jentik nyamuk. Pokoknya jentik nyamuk atau cacing sutra biar anakannya padat semua. Nah, contohnya kayak gimana? Ini nih. Jadi mohon maaf ya, gue suka ada kayak gitu karena memang suka ada dahaknya. Jadi walaupun udah dibuang tetap aja masih sama. Tuh, ini kita breeding jenisnya HM. Nah, ini female-nya udah full telur tapi dia belum full telur banget karena kita udah fullin sampai 2 minggu masih seperti ini kondisi female-nya. Jadi nggak apa-apa lah kita kawinin lagi sama HM barongsai itu. HM barongsai ini udah kawin ada di farm atas, videonya ada di short video yang kalau kalian lihat ada di konten gue juga 4 hari yang lalu lah waktu gue ngawinin di farm atas. Nah ini ada videonya nih. Jadi kita kawinin lagi sekarang alhamdulillah. Terus sebelah sini kita juga sama ngawinin juga HM barongsai yang kemarin kita kawinin di farm atas tuh. Ini ikannya nih sekarang kawin lagi tuh. Udah bikin sarang lagi banyak tapi belum kawin, kemungkinan besok. Jadi sebelum kita kawinin dia udah kita kasih pakan cacing sutra banyak. Nah setelah dia masuk ke perkawinan kita kasih cacing juga di tempat kawinnya. Jadi dia nggak akan makan telur si jantan itu karena udah ada cadangan makanan di bawahnya itu cacing sutra. Terus si female-nya juga sama, sebelum kawin kita kasih cacing sutra banyak. Biar apa? Biar telurnya itu bener-bener matang gonat. Jadi biar maksimal nanti pada saat penetasan banyak nggak ada yang busuk. Nah kalau kalian lihat juga sama. Oh ini ada yang mati. Ini masih kecil semua tuh. Ini masih kecil semua, masih belum bisa dipanen tuh. Masih belum bisa dirilis, masih kecil tuh. Jadi yang gede-gedenya tinggal segini, udah nggak ada lagi kecil. Tuh, yang gedenya di sana udah tinggal dikit. Ikannya udah pada laku alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kalian tanya, ini lakunya ada yang dijual partai nggak? Kita nggak jual partai ada tapi nggak banyak karena memang kita partaian pun kita kasih yang sortiran enak jadi biar seller bisa jual lagi. Jadi gue nggak mau ngasih sampel bagus datangnya jelek karena gue juga pernah ngalamin dulu Nah ini yang HM kalau kalian lihat HM ini sama yang tadi ini bedanya sekitar berapa minggu Ini bedanya sekitar semingguan karena ini yang pertama kali kita kawinin HM multi batch pertama tuh anakannya nih banyak. Anakannya banyak. Ini udah kuras kemarin tuh. Ini rencananya mau dikuras total, kemarin cuma disifon aja tuh. Ini yang sama, ini juga sama tuh banyak. Jadi ini kemarin cuma disifon aja, kita tambahin air terus kita sedot kotorannya. Alhamdulillah udah enakan. Kalau yang sana belum jadi masih sebagian nih, masih sampai sini aja. Jadi ini belum disifon nih. Nah rencananya hari ini tuh ikannya harus disifon. Kalau misalnya paling bagus diganti total. Biar apa? Biar pertumbuhannya maksimal tuh. Ini udah umuran 3 minggu udah bisa makan cacing. Jadi kelihatan ya kalau kita tebar padat pertumbuhannya nggak maksimal. Kalau ini satu induk ini nggak ada yang kita pecah dua untuk penebarannya lagi karena ini udah tempatnya udah gedean. Karena ini ukurannya 1 meter 20 kali 75, tinggi airnya cuma 20 cm Jadi pakannya pun banyak. Jadi kalau kepadatan kita kasih pakannya super padat, super banyak Jadi biar ikan makan terus, nggak ada yang kalah pakan tuh. Kutu airnya masih ada nih. Tuh, kelihatan nggak nih? Nah, kutu airnya masih ada. Jadi kita kasih kutu airnya banyak karena biar ikan itu dia nggak berebut makannya, nggak ada yang kalah pakan lah kayak gitu. Tapi tetap kondisi air harus bagus jangan sampai kita kalah sama perawatan air. Jadi gue juga mau nguras ini, mau ganti air yang ini nih. Jadi gue mau ganti air yang ini biar biar ikannya itu biar lebih sehat, lebih fresh dan juga lebih maksimal pertumbuhannya lah. Jadi biar enak juga. Ini udah dikuras total kemarin sore, kita mau nguras lagi. Pokoknya buat kalian yang tonton jangan lupa subscribe karena gue sering bagi-bagi Yellow Fanda secara gratis buat subscriber. Jadi kalau kalian belum subscribe kalian gak bakalan bisa dapat gampang banget, lu cuman subscribe dapat Yellow Fanda gratis Kalau beli indukannya kalian beli di Thailand itu bisa keluar hampir 1 juta lah. Apalagi 1 ekornya itu transceiver Thailand sama Indo udah ketahuan hampir 200.000. Kalau 2 ekor aja udah ketahuan hampir 400 belum sama ikannya. Jadi kalian tinggal subscribe aja dapat Yellow Fanda gratis gak usah beli. Jadi subscribe aja lah pokoknya. Kalau pengen beli bisa di Shopee gua udah ada rekomen buat kalian yang pengen Yellow Fanda bahanan. Pokoknya gercep lah. Jadi terima kasih banyak buat kalian. Gua mau lanjut kerja nih.